Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gus Duyanto di channel analis data atau pembelajaran skripsi, olah data dan lain-lain. Buat teman-teman semuanya, selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang sampling, bagaimana mengetahui sampling dan bagaimana cara kita mengambil sampel untuk analisis datanya atau analisis ujinya, seperti itu kan teman-teman. Ini saya ambil dari beberapa pertanyaan dipesan di YouTube ya, yang lagi nonton di laporan keuangan. Kak, caranya samplingnya gimana? Ada yang beda, ada yang dari publish itu laporannya ada yang 26, ini saya ngambilnya 26 ya. Ternyata itu di publish pun ada yang sekitar 24 gitu. Saya jadi bingung Kak, gitu kan, gitu, jadi bingung banget. Dan saya harus bagaimana ini kesimpulannya. Nah seperti itu kan. Oke lah, di tempatnya kakak itu ada 30 sampling perusahaan ya, buat teman-teman kalian perlu pahami food and beverage. Nah misalkan di sini gini, kita taruhlah kriteria itu, misalkan di sini ada sekian 30 kan, ada 30 ini. Lalu kita lihat di samplingnya di sini ada 26, di samplingnya ini ada 24 kan. Nah 24 yang paling paling update. Nah di sini oke, di sini ada 26. Nah setelah itu kita checklist di sini. Nah misalkan ini contoh-contohnya nanti ya kan, ini contoh-contohnya saya kasih caranya gimana. Pertama yaitu kita meneliti atau saya meneliti di 2015 sampai 2020. Nah misalkan di tahun 2020 itu ada tinggal sekitar 24. Nah jadi 2015 yang awal penelitian itu ada 30, misalkan seperti itu. Saya lihat di 2015 ada 30. Nah saya sertakan semuanya dan saya sertakan yang 2020, meskipun ada beda nanti di sini laporan keuangannya ya. Nah di sini kita buatlah 2015 2020. Nah kan udah jelas ya, 5 tahun nih. Kita menganalisnya dari awal. Misalkan sampel penelitian yang memenuhi kriteria apa aja. Nah misalkan nanti saya ingin meneliti yaitu tentang dividen kas pembagian. Nah pertama samplingnya ada 30 perusahaan. Ini 30 perusahaan saya sertakan di 2015. Nah ternyata di 2017 itu ada penutupan. Nah misalkan 4 sampling perusahaan tutup, 4 tidak memenuhi kriteria ini ya berarti. Nah 2 sampling merger ada 2, berarti tinggal berapa misalkan di sini kan gitu. Ini ya kita tulis saja. Nah ini ada berapa, ini sampling yang masih sisa misalkan ya, ini masih sisa ada 24 ya kan. Nah ini kriteria pertama. Kriteria kedua, kriteria lanjutan, misalkan lanjutan aja lah, saya tulis gini, kalian pasti nanti juga paham. Yang membagikan dividen. Nah otomatis kan masih 124 nih. Nah kayak gitu. Ini saya cek kembali. Nah saya cek kembali di sini. Ini saya kasih sampel misalkan ya, semuanya food and beverage ada, misalkan saya contohin ada 9 perusahaan. Nah misalkan saya menganalisanya 2015 sampai 2020. Misalkan perusahaan inilah, perusahaan contohnya Ades 2015 sampai 2020 misal ini ya. Jangan buat acuan untuk dicontoh, salah itu. Ini dicontoh untuk berarti ini ada enggak, maksudnya ini istilah. Misalkan Ades 2015 membagikan dividen sampai 2020. Kita klik oke semua di sini. Nah, misalkan 2016 pun juga ada. Nah, yang Aisyah pun juga ada. Nah, yang nomor 3 ini perusahaan Alto tidak, berarti ada yang tidak membagikan dividen, ada yang tidak gini. Memenuhi kriteria tidak. Nah, kita tandai di sini. Tidak memenuhi kriteria merah. Tidak memenuhi kriteria merah. Nah, misalkan yang ini oke semuanya ini ya, perusahaan ini.
ini membagikan dividen sampai ini, berarti memenuhi kriteria karena penelitian saya 2015 sampai 2020 yang membagikan dividen ya. Nah, jadi kita total sampling tidak terpenuhi yaitu ada 3 dari 9 sampling gitu. Total sampling yang terpenuhi kriteria yang membagikan dividen ada 6, berarti yang kita analisis, uji analisis yang jelas itu di 6 sampling ini. 6 sampling dikali 5 tahun, maksudnya 2015 sampai 2019 ada berapa laporan keuangan? Ada 30 laporan keuangan. Cukup tidak? Nah, cukup tidak itu mengacu pada pada istilahnya itu pada proposal Anda. Minimal proposal Anda itu 25 ya lolos kayak gitu. Tapi saya sarankan mengacu pada buku analis penelitian atau SPSS atau Imam Ghazali. Nah, itu jelas. Misalkan minimalnya 30 ya udah sesuai. Gitu loh. Karena apa itu karena bukan hanya ini aja, bukan hanya sekitar sampling aja, tapi melainkan nanti kalian juga mengacu pada signifikan tidaknya. Nah, jadi sama dari 30 ini yang tidak memenuhi kriteria apa? Ini tutup. Nah, ini merger misalkan seperti itu gitu. Nah, atau akuisisi ya. Merger dan akuisisi seperti itu. Nah, yang saya butuhkan yang memberikan dividen. Nah, ternyata yang memenuhi syarat itu ada berapa dari 24 ini? Nah, ada 21. Nah, karena yang ada yang 3 perusahaan itu tidak memberikan dividen di tahun 2015 atau 2017 kayak gitu. Jadi total ada 21. Ya udah yang kita analisis itu 21 ini. Ini 21 dikali 5 tahun berapa totalnya, seperti itu. Kalian total sendiri itu ada berapa. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman sangat mudah kan. Nah, kenapa alasannya saya suruh pakai penelitian, pakai buku. Itu penting. Dasarnya bukan hanya dari YouTube aja, tapi dari buku itu penting. Jadi alasan kalian terapkan dengan teorinya buku gitu loh. Buat teman-teman biar nanti lebih mengerti nantinya gitu loh ya, buat teman-teman semuanya gitu, biar nggak bingung gitu. Jadi sampai sini cukup jelas lah. Yang saya sarankan ketika kalian buat proposal itu, saran saya itu yaitu kalian cari sampel dulu. Misalkan kalian ingin meneliti food and beverage, sampelnya dicari, oh kalian sudah mengerti di 2015 sampai 2018 sampel untuk bagian dividen ada, aman gitu loh. Kalian ajukan proposalnya, misalkan ditanya, ini kenapa kok kalian meneliti 2015 atau 2018? Karena kalau saya meneliti 2020 atau 2021 sampai 2021 selama 5 tahun berturut-turut saya teliti analisa, mohon maaf Bu, karena laporan keuangan di 2020 tidak signifikan atau tidak bagus karena ada yang banyak tidak memberikan dividen. Itu sudah tidak memenuhi kriteria loh. Apalagi masa pandemi Covid, itu gunanya sampling itu penting. Makanya ambil datanya dulu baru kalian bikin proposal, lihat jurnal, baru analis. Karena apa? Kalau nyampe nanti sampel kalian sedikit dari 20 di ACC dulu, sudah proposal di ACC sampelnya nggak ada, nangis, udah nangis aja gitu loh, geladrah banget. Yang paling geladrah itu ketika kalian proposal tapi data nggak tahu. Lebih baik tahu data dulu, ngumpulin sampel perusahaannya, dianalisis data dulu, baru bikin proposal. Itu kenapa pentingnya kita belajar akuntansi tentang pasar modal itu kayak gitu, karena kalian lebih mudah untuk mendapatkan data di masa pandemi Covid kayak gini. Kalian tinggal download, sangat mudah, laporan data sudah banyak di YouTube kan, seperti itu ya. Jadi jelas ya buat teman-teman, jika rasa ini memang dikira manfaat ya, semoga berkah buat kalian, dan juga semoga kalian juga mau di share atau di like. Itu penting, like itu nggak bayar guys buat yang nonton, tapi ketika kalian mendapatkan ilmu, kalian bagikan ke teman kalian, itu amal bagi kalian semuanya. Kalian tetap semangat, tetap bisa gitu loh, karena hampir banyak ini teman-teman ini nggak bisa apa itu namanya jawab semuanya juga, karena ada beberapa banyaknya yang minta bantu analisiskan data sampelnya, buatkan tabulasinya gitu, cara bagaimanakah untuk supaya signifikannya dari SPSS, FUS, Smart PLS, banyak yang minta dibantu masalahnya gitu. Jadi buat teman-teman misalkan ada yang belum saya balas ya mohon maaf, karena saya sendiri juga menganalisa juga gitu loh, biar kalian semuanya paham. Tidak semuanya harus bisa aku respon, tapi kalian belajar, masih banyak di YouTube itu yang bisa kalian buat acuan yang kiranya mungkin manfaat buat kalian. Semoga apa itunya sukses. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.